Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, Presiden Joko Widodo ini benar-benar sudah terang-terangan ya. Bahkan Anies dan JK menghadiri Munas Kahmi. Jokowi pun batal datang. Padahal kalau nggak salah sih, dalam agendanya Presiden Joko Widodo akan datang di Munas Kahmi, yaitu di Palu, Sulawesi Tengah. Dan ternyata diwakili oleh Ma'ruf Amin. Ya, kemungkinan Anda tahu sendirilah, Presiden Joko Widodo kan sibuk. Dan ternyata pada tanggal 26 November, Presiden Joko Widodo malah menghadiri acara Relawan Nusantara yang digelar di GBK. Presiden Joko Widodo menurut saya sudah terang-terangan lah bahasa tubuhnya ketika ada Anies. Presiden Joko Widodo tidak hadir. Dan ternyata agenda Anies tidak hanya menghadiri Munas Kahmi, ternyata ada agenda terselubung lah. Bahkan di sini yaitu setelah Kamis siang hingga sore menghadiri pertemuan dengan kader dan deklarasi relawan. Jadi tidak hanya menghadiri acara Kahmi, tetapi juga menghadiri pertemuan dengan kader dan deklarasi relawan. Malamnya Anies menghadiri gala dinner Kahmi di Hotel Western. Di antara Anies juga hadir Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, Mahfud MD, Ahmad Doni Kurnia Tanjung, Ahmad Ali, dan beberapa senior Kahmi lainnya. Teriakan Presiden 2024 tak henti-hentinya terdengar di setiap kesempatan Anies di Palu. Ya, daripada Presiden Joko Widodo merusak acaranya Anies Baswedan ya, mendingan Presiden Jokowi tidak usah datang lah. Bahkan di sini juga M. Taufik ajak anggota Kahmi sukseskan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apalagi diketahui pada tanggal 26 ini ketika Presiden Joko Widodo menghadiri Relawan Nusantara di gedung GBK. Bahkan Presiden Joko Widodo terang-terangan, yaitu menyebut rambut putih yang memikirkan rakyat. Itu sudah jelas lah cluenya rambut putih. Kita tahu kan di berbagai survei Ganjar Pranowo, si rambut putih tersebut selalu mendapatkan elektabilitas tertinggi. Dimanapun surveinya, Ganjar selalu tertinggi. Di bawahnya Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Bahkan hingga saat ini pun, rambut putih dan Jokowi menjadi trending topik di Twitter. Nah, tetapi dari sini sudah jelas lah Presiden Joko Widodo tidak hadir ya dikarenakan Anies Baswedan di acara Kahmi. Ada agenda lain lah. Karena menurut berita ini memang agenda Anies juga sangat padat sekali dan tidak jauh dari hubungan mencalonkan di tahun 2024. Bahkan di sini ya kalau menurut saya sih pesan Wapres untuk Munas Kahmi jangan ada kursi melayang. Menurut saya ini juga ya menyindir dikit lah acara kemarin yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Ya apapun itu, Presiden Joko Widodo sekarang sudah terang-terangan lah mendukung salah satu capres yang berambut putih. Karena rambut putih adalah tanda-tanda memikirkan rakyat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo batal menghadiri dan membuka pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas ke-11 Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi di Palu, Sulawesi Tengah. Padahal sebelumnya Jokowi dijadwalkan untuk memberikan arahan sekaligus membuka jalannya Munas ke-11 Kahmi. Akhirnya yang mewakili Jokowi untuk membuka Munas ke-11 Kahmi adalah Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sejumlah tokoh lainnya yang juga hadir dalam acara pembukaan Munas ke-11 Kahmi di Palu diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kalla, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, mantan Menteri ATR BPN Ferry Musri dan Baldan. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menegaskan selama setengah abad Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi telah membuktikan aktif dan memiliki andil dalam membangun bangsa. Kahmi telah berkhidmat kepada bangsa melalui kerja ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berlandaskan pada nilai Islam dan Indonesia, katanya saat membuka Musyawarah Nasional di Palu pada Jumat kemarin. Dia berpesan agar semua berbakti kepada umat dan bangsa dan kepada umat manusia, harus berdiri di atas nilai Islam dan keindahan keindonesiaan. Ia juga mengapresiasi program kerja Kahmi dalam mendukung kesuksesan agenda pembangunan pemerintah, antara lain melalui penguatan UKM dan pertemuan bisnis, maupun kegiatan bersifat filantropi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Saya minta program kami semakin relevan dan tepat sasaran secara ciri, inovasi, dan kolaborasi, ucapnya. Menurut dia, Munas ke-11 KHMI adalah mekanisme yang strategis menjadi struktur kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan, sekaligus sarana konsolidasi seluruh anggota KHMI. Jadikan momen Munas menunjukkan bahwa KHMI dapat menjadi model demokrasi yang santun dan cerdas. Jangan sampai ada kursi melayang. Sebelumnya, pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sulawesi Tengah memastikan kehadiran Presiden RI Joko Widodo hadir dalam pelaksanaan Munas ke-11 KHMI yang akan berlangsung pada 24 hingga 28 November 2022 di Sriti Convention Hall, Kota Palu. Sampai saat ini, Pak Presiden masih on schedule akan hadir membuka acara Munas KHMI sesuai jadwal. Insya Allah Presiden Jokowi akan tiba di Palu pada 25 November 2022. Berdasarkan penyampaian dari Panitia Nasional, kata Sekretaris Panitia Daerah Munas ke-11 KHMI, Ruslan, dihubungi pada Jumat. Dia juga memastikan pengamanan terhadap Presiden Jokowi jelang pembukaan Munas ke-11 KHMI pada 24 November 2022 mendatang akan diperketat. Sebanyak 150 pasukan pengamanan Presiden pas Pampres pada H-3 akan dikirim ke Palu untuk memastikan keamanan orang nomor 1 di Indonesia itu selama berada di Palu. Bahkan diketahui Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-11 Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat 25 November. Seyogyanya Munas ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun karena ada agenda lain, Presiden Jokowi memandatkan ke Wapres Ma'ruf Amin untuk hadir membuka acara tersebut. Rangkaian Munas ke-11 KHMI dimulai sejak kemarin 24 November 2022, termasuk Anies Baswedan yang didaulat membawakan dialog kebangsaan sekaligus menutup rangkaian hari pertama. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa Munas adalah mekanisme organisasi yang strategis, menjadi struktur kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus sarana konsolidasi seluruh anggota KHMI. Wapres berharap Munas ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kami dapat menjadi model demokrasi yang cerdas. Seperti diketahui, hadir dalam acara pembukaan Munas ke-11 KHMI antara lain Yusuf Kala, Mahfud MD, Said Didu, Ferry Mursidan, dan sejumlah petinggi KHMI lainnya. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menggugah foto bersama Anies Baswedan hingga Yusuf Kala untuk menuju Munas Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KHMI dan Forum Alumni HMI Wati for Hati Munas KHMI digelar di Palu. Momen kebersamaan Mahfud dengan Anies hingga JK diunggah lewat akun resmi Twitternya pada Kamis 24 November. Mahfud memposting foto di sebuah bandara dengan latar pesawat. Dalam foto tersebut terlihat juga Mufidah, Yusuf Kala hingga Sudirman Said siap hadir di arena Munas Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KHMI dan Forhati tahun 2022 di Palu. Yakin usaha sampai Yakusa untuk membangun insan cinta HMI, insan akademisi, mencipta pengabdi, bernafaskan Islam, membangun masyarakat adil dan makmur, diridhoi Allah, tulis Mahfud disertai foto yang diunggahnya. Sebagai informasi, Mahfud MD juga menjabat Ketua Dewan Pakar KHMI dan Yusuf Kala sebagai Ketua Dewan Etik KHMI. Dalam situs resmi KHMI, Munas akan digelar 24 hingga 28 November 2022. Anies Baswedan diagendakan akan menutup kegiatan pada hari pertama dengan memberikan orasi kebangsaan. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hadir untuk memberikan sambutan dan membuka acara. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan memberikan sambutan sekaligus menutup Munas KHMI. Situs KHMI menyebut sejumlah pejabat lainnya yang bakal hadir antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Ketua MPR Puan Maharani. Presiden Joko Widodo tiba di Stasiun Gelora Bung Karno GBK untuk menghadiri rangkaian kegiatan Nusantara Bersatu pada Sabtu 26 November 2022. Kepala negara tiba di Stasiun GBK menggunakan pakaian ciri khasnya, yakni kemeja putih dan celana panjang berwarna hitam. Kantor Berita Antara melaporkan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut disambut langsung pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebelum masuk ke Stadion Utama GBK, Presiden Jokowi tampak terlebih dahulu berbincang-bincang dengan staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf selaku Ketua Panitia Kegiatan Nusantara Bersatu. Sebelumnya, Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi Barikade 98 Beni Ramdhani mengatakan,
relawan pendukung Jokowi akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur pada kegiatan Nusantara Bersatu. Selain doa bersama untuk para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Nusantara Bersatu juga menggelar kegiatan lain yakni tarian Nusantara Bersatu, Risalah Nusantara, hingga menampilkan sejumlah publik figur tanah air. Bahkan diketahui pada waktu itu Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri dalam perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut karena ini agenda internal. Agenda internal singkat Paloh di JCC Senayan, Jakarta pada Kamis 10 November 2022. Diketahui, Nasdem juga tidak mengundang partai yang bergabung dalam koalisi perubahan, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Tak hanya itu saja, ketua umum partai lain pun tidak diundang dalam acara ini. Acara internal partai, kata Surya Paloh. Paloh tidak berbicara banyak kepada awak media terkait acara besok. Secara terpisah, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, Jokowi akan memberikan sambutan melalui video tapping. Nggak hadir langsung, beliau akan memberikan sambutan lewat tapping, kata Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi pada Kamis 10 November 2022. Ali mengatakan, saat ini Jokowi masih harus melakukan tugas kenegaraan. Jokowi diketahui sedang menghadiri agenda kenegaraan yakni KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Lagi di luar negeri kan? Lagi ada acara, ujar Ali. Meskipun demikian, Ali menghargai agenda kerja yang sedang dilakukan Jokowi sebagai kepala negara. Dia menegaskan pihaknya tak permasalahkan Jokowi tak bisa hadir secara langsung bersama para kader. Iya, ada tugas kenegaraan kan? Gak masalah dong, tegasnya. Calon Presiden Partai Nasional Demokrat Nasdem Anies Baswedan benar-benar menjedot perhatian selama Munas Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Betapa tidak, sebelum Munas dibuka, Wapres Maruf Amin pada Jumat siang 25 November. Sehari sebelumnya, Anies lebih dulu tiba di Palu. Anies tiba di Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar pukul 10 waktu setempat. Sebelum pesawat yang ditumpangi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tiba, suasana di bandara sudah penuh sesak dipadati simpatisan yang menjemput kedatangan Anies Baswedan. Untuk menjemput Presiden 2024, Bapak Perubahan dan Keadilan untuk Masyarakat Indonesia, celetuk seorang simpatisan penjemput Anies di Bandara Mutiara Sis Ajufri, Palu pada Kamis pagi yang cerah itu. Tidak hanya simpatisan yang mengeluh-ngeluhkan Anies sesampainya di bumi Tadulako, masyarakat Sulawesi Tengah juga amat gandrung dengan sosok yang dikenal santun dan bersahaja ini. Kunjungan Anies kali ini ke Palu menghadiri beberapa agenda, antara lain temu kader Nasdem, temu sekaligus deklarasi relawan Anies, pidato kebangsaan, dan agenda Munas Kahmi ke-11. Sebelum berpidato di hadapan kader Nasdem dan relawan pemenangan di gedung JCC Palu pada Kamis 24 November, Anies dijadwalkan akan hadir di arena Munas di Sriti Convention Hall. Kehadiran Anies di arena Munas benar-benar menjadi pusat perhatian. Anies seperti jadi bintang di antara peserta Munas dan senior-senior Kahmi yang juga datang ke Palu. Sebab Anies adalah calon presiden Partai Nasdem 2024 mendatang. Dia dijemput ratusan pendukung dan simpatisannya di Bandara Mutiara Sis Ajufri, Palu. Begitu turun dari tangga pesawat, saking banyaknya rekan-rekan konvoi pendukung Anies sempat memicu kemacetan di beberapa ruas jalanan ibu kota Palu. Setelah Kamis siang hingga sore menghadiri pertemuan dengan kader dan deklarasi relawan, malamnya Anies menghadiri gala dinner Kahmi di Hotel Best Western. Di antara Anies juga hadir Yusuf Kala, Akbar Tanjung, Mahfud MD, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ahmad Ali, dan beberapa senior Kahmi lainnya. Teriakan Presiden 2024 henti-hentinya terdengar di setiap kesempatan Anies di Palu. Bahkan, hanya saat memberikan pidato di kawasan di hadapan kader Nasdem dan relawan Sulawesi Tengah, Anies dielu-elukan. Tapi sama halnya di arena Munas Kahmi, Anies juga mendapat sambutan hangat saat memberikan sambutan Jumat malam usai pembukaan. Gemuruh standing applause mengiringi langkah Anies ketika naik maupun turun podium. Anies kuat di Sulteng, harga mati, kebetulan Sulteng basis Nasdem. Spontan, beberapa peserta Munas Kahmi ke-11 yang tampak mengenakan batik peserta Munas. Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan agar pelaksanaan musyawarah nasional KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ke-11 yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah berlangsung damai dan tidak ricuh. Jadikan momen Munas untuk menunjukkan bahwa kami dapat menjadi model demokrasi yang cerdas, santun, dan matang.
Jangan ada kursi melayang, kata Wapres diikuti tawa peserta saat memberikan sambutan di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 25 November. Sebelumnya, Wapres juga turut merespon adanya kericuhan di acara musyawarah nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Kalau Munas atau Mukarnes atau apa itu ada kursi melayang itu tidak cerdas? Saya kira tidak cerdas itu, kata Wapres. Wapres juga mengatakan bahwa Munas ke-9 KAHMI adalah mekanisme organisasi yang strategis, menjadi struktur kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus sarana konsolidasi seluruh anggota KAHMI. Wapres pun mengapresiasi program kerja KAHMI yang mendukung kesuksesan agenda pembangunan pemerintah, antara lain melakukan penguatan UMKM, pertemuan bisnis maupun kegiatan yang bersifat filantropi di dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Saya minta program-program KAHMI semakin relevan, tepat guna dan tepat sasaran, yang dicirikan oleh inovasi dan kolaborasi, katanya. Saya juga berharap Munas ini dapat menghasilkan kepemimpinan KAHMI yang solid, rekomendasi kebijakan yang strategis, dan rencana aksi yang konkret atau bahasa biasa yang disebut pemimpin yang transformatif dan inovatif yang dapat memacu kemajuan organisasi sekaligus membawa kemanfaatan bagi umat, bangsa, dan negara, tendasnya.